Kecamatan Motodoro dan Banten pengurus dari ranting MWC ranting Jemur Wonosari Wonocolo dan ibu-ibu dari Srimagi. Ya, alhamdulillah bisa Allah syukur alhamdulillah kita bacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bermulia rasa di musola saja dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kalau panjangan Allah tetap amalan salihan maqbula bermukti istighfar mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang senantiasa mudah-mudahan menguasai salawat kita semua dapatkan syafaat Rasulullah fil yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini perdana Lailatul Jumat dan Lailatul Kecamatan Wonosoro. Adapun untuk susunan acara pada malam hari ini yakni pembukaan salatul Fatihah disambung dengan sambutan pun istiwasa kajian yang insyaallah bagi diimami Rasi dan untuk sambutan mungkin dari ketua yaitu Kecamatan Wonosoro Bapak Imam Basori dan selanjutnya kita bahasan apa yang jadi topik pada Lailatul Jumat pada malam hari ini dan terakhir di doa. Maka kita buka dengan suratul Fatihah. Mungkin apa yang kita niati khidmah kita di Nahdlatul Ulama senantiasa berbagai dan yang muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tabarakallazi shalallahu sayyidina Muhammad ila akhirih wa barakatuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Syaikhul billahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على محمد. يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk selanjutnya yaitu doa ruqyah, doa selesai dalam hal ini akan dipimpin Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ainur Rafiq selaku Rais Ria MBCN Purworejo. Kepada beliau terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' fi diyarina barik lana fi rizqina bi rahmatika arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الخير واحينا في الخير واحشرنا مع الخير يا ارحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل على اهلنا كل عسير سهل على اولادنا كل عسير سهل على زوجاتنا كل عسير سهل على جماعتنا كل عسير سهل على تلاميذنا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اجعل العسر وتقبل واهدي ثوابنا وارحمنا القران العظيم وما قدمنا الاستغاثه وما الى ذلك هذا المجلس هديه منا وشغلا ورحمه منك نازله وبركه منك شامله نقدم ثواب ذلك الاحد سلامة جميع اخواني من الانبياء والمرسلين والى الملائكه المقربين والصديقين والشهداء والصالحين الى ارواح الائمه المجتهدين والمقلدين في الدين والزيادات وقدرنا إلى حضرة الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه آبائنا آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدنا وجدكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا مشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين عامة كافة صلى أرواح مؤسس نهضة العلماء والمجاهد نهضة العلماء ومحرك نهضة العلماء وإلى أرواح من خصص وذكر في هذا المجلس وإلى أرواح جميع أهلنا وإلى أرواح جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمين. اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل ثواب ذلك في لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berusaha dewasa atau dengan doa kita semua dapat barokah dari Muassis Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sambutan yang pertama sambutan dari Ketua MBCNU Kecamatan Wonocolo sekaligus bahasan untuk Lailatul Muslimah pada malam hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan, Romo Kiai Dr. Kiai Haji Miftahul Munir selaku Mustasyar MWTNU Kecamatan Wonocolo, Bapak Dr. Kiai Haji Munawir MAG, dan selaku juga Mustasyar MWTNU Kecamatan Wonocolo, Bapak Dr. Randes Kiai Haji Ma'ruf Asrori juga selaku sebagai Mustasyar MWTNU Kecamatan Wonocolo, dan juga yang kami muliakan Romi Surya NU Kecamatan Wonocolo, yaitu Kiai Haji Ainur Rofiq SHG MPDI, Kakek Surya yaitu Ustaz Eko Purwanto Sarjana Agama, dan Wakil Katib yaitu Bapak Dr. Andes Ustaz Halimi Syafi'i, dan seluruh ketua Tanfidiyah MWTNU Kecamatan Wonocolo, sekretaris dan seluruh bendahara MWTNU Kecamatan Wonocolo, yang terhormat juga Surya Ranting NU Jiwalankerto, Jember Wonosari, Margorejo, Bedul Berisi, dan Sidosomo, dan juga Katib Surya juga di Ranting NU Jember Wonosari, Siwalankerto, Margorejo, dan Bedul Berisi, dan Sidosomo, dan seluruh Tanfidiyah, baik itu ketua, wakil ketua NU Ranting, Siwalankerto, Jember Wonosari, Margorejo, Bedul Berisi, Sidosomo, yang kami muliakan juga ketua lembaga di MWTNU Kecamatan Wonocolo, khususnya PAD Muslimat NU Kecamatan Wonocolo, PAD Fatayat NU Kecamatan Wonocolo, dan mungkin Ansor, mungkin yang dari yang hidup, yang mungkin atau yang sudah datang atau belum, semuanya juga sudah diundang, dan lembaga-lembaga yang lain ataupun bano-bano di wilayah MWTNU Kecamatan Wonocolo, dan seluruh lembaga yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin sekalian, bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para yai, hadirin sekalian, di mana kami ini sebagai pertama kali mengadakan Lailatul Istimewa. Ini adalah uji coba kami selaku ketua Tanfidiyah MWTNU Kecamatan Wonocolo. Mengapa
minggu depan ini ada turba dari PD Pimpinan Cabang NU Surabaya di MPD NU Kecamatan Wonocolo, dan insya Allah akan saya tempatkan di Masjid Muayyad Wonocolo. Makanya ini Lailatul Istimewa kita tempatkan di Musola Salafiyah sini, dan besok Minggu itu turba dari PDNU kami tempatkan di Masjid Muayyad Wonocolo. Hari sekalian yang berbahagia, bahwa setiap turba dari PDNU itu mesti seluruhnya itu diabsen, mulai ketua MWD, pokoknya pengurus MWD, pengurus BAO, pengurus lembaga, semua diabsen oleh PDNU. Jadi dikhawatirkan bahwa nantinya di MWD itu pengurusnya hanya MWD NU MWD saja, mungkin tidak ada bandoknya, mungkin tidak ada lembaganya. Jadi seperti itu. Makanya pada saat ini kita ini juga ingin tahu seberapa banyak sih Lailatul Istimewa yang hadir pada saat ini. Mengapa saya khawatir kalau nantinya itu di turba besok itu nggak ada yang hadir. Jadi kalau misalnya mungkin hanya sekian ini, tapi kalau saya itu gampang mendatangkan jamaah. Karena apa? Karena hari Kamis malam Jumat besok itu ada istighosa di Masjid Muayyad yang diimami atau yang dipimpin oleh Yai Syahul Munir. Dan insya Allah di situ nanti kita umumkan ya yang hadir banyak, tapi kan hanya jamaah gitu loh. Padahal yang diharapkan oleh PDNU itu adalah pengurusnya yang hadir. Jadi dan kami memperkirakan itu yang hadir besok itu seluruh pengurus itu minimal atau perkiraan saya 125, karena saya sudah pesan nasi kotak di Vans Catering itu 125. Kalau yang datang hanya sekian, ini kan mungkin satu orang dapat dua mungkin kan ya. Untuk itu nanti kalau memang kita, tapi saya tidak saya juga bertanya-tanya. Nah, karena ini tadi saya konsultasi sama sekretaris Mas Sekretaris, ini sudah diundang semua, sudah, tapi lewat WA semua. Saya khawatir WA-nya nggak dibaca. Jadi seperti saya ini karena suatu banyaknya grup, kadang-kadang nggak baca WA. Rapat aja baru terus ditelepon, nanti rapat loh, rapat. Jadi baru saya tahu. Jadi mungkin semua ini seperti saya nggak ada yang baca WA, sehingga yang hadir hanya sedikit. Karena terus saja kalau besok hari Ahad besok itu kalau yang hadir hanya sedikit, itu PT itu mesti marah. PT itu mesti memarahi MWD. Jadi dianggap MWD-nya itu vakum, tidak jalan. Jadi MWD kita itu vakum, nggak punya lembaga, nggak punya bangun. Seperti itu. Makanya kita pastikan ini pada malam hari ini kami mohon dengan hormat bahwa supaya seluruh pengurus yang ada di pengurusan MWD maupun ranting yang ada di lembaga Banok ini untuk hadir semua di acara turba besok hari Ahad tanggal 2 Agustus
2026. Dan mungkin ini saya anggap sudah bagus juga di acara Lailatul Istimewa pada malam hari ini. Mengapa? Dari unsur mustasar ini yang hadir ada Yai Rizwakul Munir, ada Yai Ma'ruf Asrori, ada Yai Munawir. Sudah, jadi ada 3 yang hadir dari unsur mustasar. Dari Suriah ada Yai Rofiq dan ada Ustaz Eko Purwanto sebagai katib dan Ustaz Halim Syafi'i. Jadi masih ada dari Suriah. Dari awal ini nggak ada sama sekali mungkin yang hadir ya. Awal ini dari Haji Asir Ismoyo, Haji Ahmad Suwada, Haji Edi Purwanto, Insinyur Budi Purwantoro, Khairil Mahfud, Ahmad Maulidi Maskan. Jadi ini kelihatannya tidak ada yang hadir dari awal ini. Dari Takfidiyah ini ada saya dengan Haji Khairul Basir. Terus dari sekretaris ini ada Ustaz Ma'ruf, Muhammad Lutfi dan Ustaz Suparman. Dari bendara ada Haji Ahmad Muzamil. Dan mungkin kami juga untuk dari ini saya akan mengabsen dari ranting. Jadi kalau ranting dari ranting di Wonosari ini jelas ada karena memang tempat Lailatul Istimewa di Wonosari. Terus dari Siwalakerto dari Siwalakerto ini hanya Yai Rofi Surya MPD. Jadi rantingnya enggak ada. Terus dari Makrojo ada ya. Terus dari Bendul Berisi kosong. Biasanya Ustaz Mahfud itu wakas semua ini tadi tidak tahu kemana. Apa? Oh, Ziarah Stoyo. Jadi dari Bendul Berisi nggak ada. Dari Sidosopo juga nggak ada. Ziarah juga. Dari lembaga juga lembaga yang aktif lah di situ masuk dibagi ya. Oke. Jadi terus untuk dari PAD yang ada hanya muslimat, dari Fatayah tidak ada. Nah ini untuk besok itu mesti diabsen. Ansornya ini sekretaris tak tugasi. Engko sapa sing duwe seragam ansor, terus sapa sing gelem dipakai ansor itu kok niku. Misalnya dari ansor LWD ada angkat tangan gitu. Kok lho ansor gak ono lah. Akhirnya kan gimana nanti? Jadi ansor harus ada, muslimat harus ada. Di Indonesia kok ya muslimat dan itu gitu kok seragam ini. Jadi pakai seragam. Jadi nanti kalau pakai seragam, muslimat seragam menang. Biasanya begitu ya Mas Dewi mesti gitu. Jadi Fatayah. Terus itu IPPNU. Itu juga itu harus hadir semua besok itu. Harus hadir semua. Jadi makanya ini tadi di launching yang pertama Lailatul Istimewa ini tadi saya juga itu kira-kira ono sing teko kan. Saya khawatirnya mereka harus teko belas kali ono. Nah, kan untuk minggu atau akad depan bagaimana? Untuk ini sekarang adalah Lailatul Istimewa. Kalau misalnya langsung tanggal 2 besok, terus pas tanggal 2 yang datang hanya seperti ini, apa enggak marah PJ? Dianggap MCNU atau doa itu ternyata di dalamnya vakum, enggak ada kegiatan kan gitu. Jadi makanya kita harus merasa memiliki jamiah NU ini. Jangan sampai yo apa jenenge
NU ini terus mati plus, jadi mati plus. Jadi kita ini mumpung kita ini masih ada yang mau murid-murid, ayo diurip-urip bareng supaya ngapa jeneng NU ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini hanya sekedar harapan bagi saya untuk hari Ahad besok. Ini saya manti-manti ojo sampai sing teko hanya seperti ini. Terus saja, saya ini sudah pesen catering itu 125. Jadi ojo loro sing teko jadi Abah Jamil selaku bendahara itu juga sudah saya bilangi Abah Jamil menyesatkan kudu nggawa cetekane digawe piritan itu. Golek sing teko lebih teko 120 sampai ndak tonggo sampai ndak duwe pabrik beber ya sampean iku gampang kok jenenge. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai terus kurang dari 125. Kalau lebih itu sekarang di Wonocolo itu banyak gebrek nasi gebrek itu yang bukanya lebih dari jam 10 itu atau 24 jam itu masih ada. Itu harapan kami supaya kita ini nggak malu-maluin dari KPC. Terus terang saja, saya ini dalam rangka tur BPC NU ke MWT Wonocolo masjid aja dulu saya karena Yai Munir sebagai penasehat saya, Yai kita kok Yai masjid ayat terus kau punya apa sangat kayak masjid NU. Akhirnya saya belikan gambar NU. Jadi sekarang tidak ada gambar NU masjid ayat ini. Yang penting kok ada resmi dari Yai Munir, saya lanjut saja. Iya, jadi sudah terpasang di sana ada gambar NU-nya, NU ya itu. Jadi di Masjid Muayyad. Makanya besok itu turba saya letakkan di Masjid Muayyad supaya PTN itu tahu bahwa ini loh Masjid NU kan gitu. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekedar saya mohon kepada seluruhnya untuk mendukung acara besok tanggal 2 hari Ahad. Jadi semuanya mohon kehadirannya, dan mungkin yang tidak hadir atau pengurus yang hari ini tidak hadir, monggo diajak untuk hadir semua. Jadi supaya tidak mengecewakan. Jadi memang ada MWT yang memang sebetulnya itu fatu. Jadi MWT Duku Pakis itu pada saat turba itu yang didatangkan itu bukan pengurus, yang datang itu bawahnya tapi jamaah. Jadi jamaah yang datang. Jadi ditanyai pengurus masih muslimat mana? Ngaco kabeh. Fatayat mana? Ngaco kabeh. Jadi Duku Pakis. Jadi di masjid Jalan Masjid Air Muhammad yang dulu masjidnya di Sudirman ya di situ. Jadi itu bawahnya yang datang tapi jamaah bukan pengurus. Jadi kita kalau bisa ya pengurus lah yang datang. Jadi jangan jamaah. Kalau jamaah ya saya sangat mudah malah yang tadi hari Kamis besok itu pas raya istighosah yang dipimpin oleh Yai Munir dihukum besok hari Minggu ada kegiatan NU yo teko kabeh. Jadi tapi kan ya bukan tujuannya PT kan tidak seperti itu. Tujuannya TP pimpinan cabang adalah silaturahmi ke MWT, ke pengurus MWT, ke Bano, ke lembaga dan pengurus semua ranting-ranting yang ada. Jadi mungkin itu pengantar dari saya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Dengan harapan tentunya untuk semua yang rawuh pada malam hari ini menuju ke Turba PCNU pada minggu tanggal 2 Agustus minggu depan ini, tentunya arahan beliau dari setiap banom, baik dari Ansor, dari Fatayat, dari Muslimah, jadi baju kebesarannya bisa dipakai nanti di hari Minggu itu, jadi mohon nanti diketok tular. Dan juga dari ranting jemur 5 ranting ini juga punya baju kebesaran Stoyo ini juga dipakai, oke. Jangan ada yang badik atau seabang itu, baju kebesarannya. Yang pasti si Pulau sih bingung nih, Pulau di sekretaris juga di Lazisnu, maksud ditaruhkan gitu loh. Lazisnu kali MWT. Jadi insya Allah nanti menyesuaikan mawon, dan itu harapan dari ketua kita Bapak Imam Basori yang tentunya sedoyo rawuh minggu ini sakit di Pak RW, Pak RT ijak nih. Nanti cek orang ini terus pesennya satu selangkung ya. Satu selangkung itu ngapa mau cocok mungkin double bagian berat. Meramaikan. Oke, terus Miko pesan dari ketua kita. Dan untuk selanjutnya ini sambutan dan juga sekaligus masalah ketuan aswanya dalam hari ini, insya Allah bagi Bapak kalian Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahul Munir untuk menyampaikan kepada kita-kita yang masih muda-muda ini supaya Allah kirim diwawu wonten culculan wonten yai. Nggih, jadi arang kenuan monggo dan Romo Kiai Haji Misbahul Munir dan kaulo semoga Allahumma sholli ala Muhammad. Sepuh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ya man 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila sa'iril insi wal jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila salam Bapak. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudara saya seiman seatikat. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk memilih sebuah jamiah yang membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidah ini perlu kita sosialisasikan dan kita rawat bersama-sama, mengingat
yang diberi judul risalah apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam itu kata Hasyim yang umum hampir di semua negara itu mengikuti salah satu di antara mazhab salafus shalihin yang terhimpun di dalam 4 mazhab. Masing-masing dari mazhab yang kita kenal, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu semuanya mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga amal sahabat. Maka perilaku dan sikap keagamaan yang dibawa oleh 4 mazhab itu menjadi acuan hampir di seluruh dunia Islam, walaupun sebagian kecil ada yang tidak dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah karena cenderung kepada aliran Syiah misalnya. Syiah itu dalam tanda kutip ulama-ulama dan guru-guru kita menganggap di situ ada fatwa yang menyesatkan. Salah satunya yang paling menonjol, orang-orang Syiah itu tidak mengakui dan tidak menghormati sahabat-sahabat yang sangat dekat hubungannya dengan Rasul, kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedangkan kita diajari harus menghormati ya, terutama ulama Rasyidin yang istilah Rasulullah itu menjadi penerus yang harus kita ikuti, ulama Rasyidin al-Mahdiyyin, karena mereka ini dianggap orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah, menurut Pak Hasyim, dari perilaku pendapat amaliyah yang cocok di negara kita ini, terutama beliau menyebut Al-Jawi. Bagi orang-orang Jawa tentu juga termasuk di dalamnya Madura. Karena kalau bilang Jawa itu terus Madura kakakut. Di bukunya Mbak Hasyim itu Al-Jawi. Tapi itu maksudnya adalah khususnya Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan hampir seluruh Indonesia. Itu ketika Islam masuk ke negara kita ini, yang paling cocok pendapatnya dari sekian mazhab yang ada saat itu, yang sangat cocok dengan orang-orang di Indonesia ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka umumnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah itu acuan keagamaannya yang mengacu kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Walaupun di dalam sebagian kegiatan itu tidak murni, misalnya fikih ikuti Syafi'i, nanti kemudian akhlaknya, tasawuf dan akhlaknya itu biasanya Al-Ghazali yang paling populer. Kemudian nanti tauhidnya juga beda lagi, Al-Maturidi. Tapi itu menjadi satu pedoman dan sikap keagamaan kita, dan itu perlu dirawat. Ya, cara merawatnya harus ada orang-orang yang mau untuk
Syekh Bahasa Masyari itu bikin jamiah, kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama. Itu harapannya membangkitkan para ilmuwan. Dulu jarang ilmuwan itu sebutannya dulu kiai. Nah, kiai-kiai itu umumnya punya pondok pesantren, kemudian dihimpun untuk merawat akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tujuannya apa? Untuk membimbing umat, terutama orang awam, supaya paham di dalam perilaku beragamanya. Maka NU itu beda dengan organisasi di saudara kita sebelah. Muhammadiyah misalnya itu beda, karena NU itu awalnya adalah paguyuban. Kiai-kiai yang sudah punya pondok pesantren itu diajak berkumpul untuk bina santrinya, bina umat, bina orang awam agar kenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika akhirnya terus ketika NU berjalan sekian lama, perkembangannya masing-masing kiai itu punya santri yang semakin banyak, maka kemudian NU ini rawan untuk menjadi organisasi yang otonom. Jadi kalau di pemerintah itu ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah yang punya otonom sendiri. NU ini untuk dirapatkan seperti Muhammadiyah itu agak susah. Karena kalau sudah besar itu kadang-kadang nggak mau pakai nama NU. Muhammadiyah kan semuanya satu komando, dari mulai lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, macam-macam. Itu tidak ada satupun lembaga yang menggunakan nama selain Muhammadiyah. SD Muhammadiyah 1, 2, 3 sampai seterusnya. SMP juga begitu. Bahkan ya semua termasuk rumah sakit, tidak ada yang namanya beda-beda kalau di bawah lembaga Muhammadiyah. Nah, kita ini karena sejarahnya dulu paguyuban, masing-masing sudah punya anggota, sudah punya santri, sudah punya jamaah, terus diajak supaya semakin semarak, kemudian berhasil mengumpulkan ulama-ulama itu untuk menjadi satu organisasi. Nah, nyatanya kemudian setelah besar ada yang merasa bisa mandiri, akhirnya terus jarang yang pakai NU itu. Sekolahan ada yang namanya pakai hasil, ada yang namanya rumah. Pokoknya semakin besar itu semakin mundur dari NU. Ini kelemahan kita. Nah, sekolah-sekolah juga begitu. Ada Khadijah, tapi saya mendingan Khadijah karena itu ngimbangi saja dengan saudara kita. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada Aisyah, berarti nisbat dari Aisyah, istrinya Rasulullah. NU kadal kalah, boleh butuh itu. Akhirnya sekolahnya diberi nama Khadijah. Dan kalau kita amati, lembaga-lembaga NU itu semakin besar, itu semakin otonom. Nah, ini kesulitan kita. Maka saya di dalam ber-NU itu sederhana saja. Nah, kita ini yang penting niatnya merambut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mensosialisasikan kepada khususnya orang awam. Jadi tadi kalau Mbah Hasyim itu mengumpulkan para ulama yang sudah punya pondok pesantren,
sekarang terjemahnya ulama itu kan ilmuwan, akademisi. Kita ini termasuk akademisi, minimal pernah kuliah sampai S1 umpamanya, itu termasuk dianggap ilmuwan, akademisi. Nah, kita ini punya tugas untuk merasai. Saya berbahagia ketika masih bisa terlibat di MWC. Dulu saya pernah jadi pengurus wilayah, pernah terlibat di Jabar. Tapi lama-lama saya pikir kalau sudah semakin tinggi jabatan di NU, itu semakin rawan untuk konflik. Maksimal yang paling bagus itu pengurus MWC. Karena tidak ada sesuatu yang diharapkan. Kalau sampai DPC ada konflik perlu dipertanyakan. Cabang kan ada kepentingan dukung-mendukung. Minimal itu nanti kalau muktamar diundang, ada konferensi. Kalau MWC kan manut saja sampai enak atau sampai sampai nama asli. Jadi ngerawat NU akidah Ahlussunnah wal Jamaah di MWC itu yang paling, insya Allah paling murni dan paling dianggap perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Amin. Kalau sudah dicapai di wilayah apalagi di pusat, itu sudah terjadi tarik ulur. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang itu juga ditulis Mbah Syari di risalahnya. Rasulullah telah bersabda, Inna Allaha la yasma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku untuk bersekongkol dalam hal yang tidak baik. Jadi kata Rasul, selama dia masih umatku, insya Allah akan dilindungi dari persekongkolan hal-hal yang dolal. Maka kemudian fungsinya jamiah, persekutuan atau organisasi, itu sebenarnya yang dituju itu untuk meraih. Kalau kita selalu bersatu, berkumpul, insya Allah akan dijaga oleh Allah, tidak akan sesat. Karena orang kalau banyak berinteraksi, saling memberikan pendapat, walaupun kadang-kadang ketika berpendapat itu ada beda-beda, nanti kalau dari awal niatnya baik, pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan sesat. Maka kalau kita melihat saat ini terjadi tarik ulur di tingkat PB, itu sebenarnya variasi saja. Jadi mesti, tapi satu saat nanti, pada saatnya mesti Allah akan mengarahkan. Yang terpilih, insya Allah kalau sama bila itu memilih, maka akan diarahkan Allah, hasilnya positif. Kita yang di bawah ini berdoa saja, tidak usah ikut rame-rame. Dan sekarang konfliknya banyak, mulai dari penentuan nanti para rois, para ketua, kemudian sampai urusan nasab sekarang juga ada persoalan yang memecah belah umat. Jadi menyikapi hal-hal seperti itu, saya ingat pesannya Mbah Hasyim itu kan ngambil hadis Nabi bahwa Rasulullah itu diperintah Allah untuk mengamankan 5 hal. Pertama, as-samu. Jadi orang itu kalau kepingin baik, maka harus selalu siap mendengarkan pendapat orang lain. Karena itu ada doa yang diajarkan
Kalau wirid itu kan harus rutin. Wirid dengan zikir itu beda. Wiridan itu rutin, jumlahnya yang dibaca, waktunya, kayak kita wiridan sholat. Mesti ada astagfirullah 3 kali, nanti ada yang paling penting itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Dan itu waktunya rutin. Ya tapi sholatnya dibaca itu saja. Itu wirid. Nah, 2 ini penting. Ya mungkin sehari sekali atau bagaimana Allah maj'alni, ya Allah jadikan aku atau kami mimman yastami'unal qawla, orang yang mudah mendengarkan omongan orang lain, wa yattabi'una ahsana, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mengikuti omongan-omongan yang baik. Nah, orang itu ya sebenarnya sederhana saja. Kalau bisa wiridan-wiridan yang jadi benteng kehidupan itu dijaga. Maka bahas ini nukil hadisnya Nabi pertama asamu. Jadi jangan sok tidak butuh kepada nasihat orang, karena masing-masing orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kadang-kadang ada orang itu saking terkenalnya akhirnya tidak bermotor sendiri. Itu tidak baik kata Rasulullah. Kemudian waktu kalau kita mendengarkan, kemudian sekiranya nasihat itu baik, kita ikuti, kita taati. Kemudian juga bersama aku. Jadi menghimpun diri dalam sebuah jamaah itu penting. Bahkan Rasulullah mengatakan, waman sadra ilana. Kalau ada orang memisahkan diri, memencilkan diri dari jamaah, berarti dia keluar dari surga dan menuju neraka. Artinya apa? Jamiah itu menjadi penting ya, karena dengan kita berkumpul, masing-masing orang itu bisa memberikan informasi, berikan pendapat, dan kata kuncinya kalau pendapat itu baik ya kita ikuti. Kalau tidak baik ya kita hindari. Dan ini sangat penting kaitannya dengan sekarang terjadi perbedaan urusan menyikapi bagaimana kita bersikap kepada para habaib ya istilah sekarang. Nah, Rasul itu menganjurkan termasuk tradisi NU yang ditekankan oleh Mbah Hasyim itu adalah cinta kepada Rasul dan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu secara spesifik adalah memang keluarga zuriyah Rasul, tetapi secara umum Ahlul Bait itu siapapun yang mengikuti ajaran dan sunnah Rasul itu termasuk ahli baitnya Rasulullah. Nah, saya mendengar komentar antara misalnya Yai Iman dengan ketua Rois APD kita itu akhirnya menjadi masyarakat bingung. Kalau saya sederhana saja, Rasulullah mengajarkan kita menghormati orang itu adalah hormat kepada akhlaknya. Tidak peduli ngaku keturunannya pejuang payungnya atau siapa saja, kalau akhlaknya baik ya berarti patut kita tiru. Kalau ngaku-ngaku turunan Nabi kemudian tidak baik ya tidak kita tiru. Dan ini merembet kepada satu pendapat yang kadang mengusik pikiran kita. Saya itu terserah di Masjid Muayyad itu kan setiap malam Jumat terakhir itu ada istighosah, tapi isinya itu Rotibul Hajat. Rotibul Hajat itu saya tidak milih istighosah yang
di situ ada banyak Ba'alawi. Irasadina ahli Ba'alawi. Itu kemudian belakangan menjadi mengusik perasaan. Orang yang tidak paham berarti lerengnya gak retipan karena di situ ada Ba'alawi. Nah, Ba'alawi sekarang jadi persoalan di kalangan NU. Nah, padahal kita dulu ngaji kitab-kitab sederhana, misalnya dari Salatul Mu'awana, kemudian ada Nasoibul Ibad, itu karya mereka dari keluarga Ba'alawi. Nah, kita jangan melihat bahwa sekarang ada konflik, tapi mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang istiqomah ibadah, tidak peduli apakah sekarang masuk grupnya para habaib atau tidak, itu tidak perlu jadi persoalan. Tapi kita mengacu kepada ilmu dan perilaku mereka. Soal kemudian di sebagian KPU ada yang mentang-mentang merasa keturunan Rasul kemudian tidak menghormati orang lain, ya kita kembali kepada pernyataan Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali itu kan bilang Laisa apa itu nggak lari Mayapul Hakana Laisa Hakana, orang yang mengaku sebagai pemuda yang sejati, generasi muda ini khususnya, itu Mayapul Laisa Hakana Mayapul Kana, orang yang selalu istilah bahasa yang ngedukno nenek moyang. Aku ini anaknya Mbah Yai ini, aku anaknya Raden ini. Itu kata Sayyidina itu tidak penting. Itu bukan pemuda yang punya karakter yang baik. Walakin al-batal anak. Kalau kepengen eksis itu jangan melihat, oh dulu mbakku katanya ini mbakku om sugene nak wali Solo. Itu nggak penting. Sekarang kamu jadi apa? Tapi yang penting bilang, nah ini loh saya. Termasuk Bani Adnan, Mbah buyutnya Rasulullah, itu dulu tidak populer, dan Rasul tidak pernah nyebut-nyebut nenek moyangnya. Tetapi justru karena Rasulullah itu punya karakter, punya riwayat, punya apa itu jasa yang luar biasa, kemudian orang menuntut, oh ternyata Muhammad itu anak ini. Nah kita itu kalau bisa nggak usah nengok yang di atas. Kalau menengok di atas itu ingin niru yang baiknya. Tapi tunjukkan bahwa kita ini bisa eksis, bisa berjuang, sehingga orang tanya itu anak Isopo. Yang penting bukan anak Isopo itu yang kok bisa ya bapaknya menjadikan anaknya menjadi anak yang baik. Nah ini kaitannya dengan NU, terutama tadi yang disampaikan Pak Yai Basar menghadapi persiapan menyambut pengurus cabang. Sebenarnya ya nggak perlu gede-gede, biasa saja. Karena NU itu butuh orang-orang bebas. Jadi kalau tidak ikhlas ya nggak mungkin mau datang begini. Kalau tidak ada rasa kepedulian, saya itu sudah berpuluh-puluh tahun mulai dari beliau saya itu zaman Yai Idris ya ganti-ganti saja. Akhirnya saya ingin melepaskan diri, bukan ingin keluar dari NU. Saya ingin bangkitkan yang muda-muda, pura-pura kesegatik. Nah, ternyata memang begitu lagunya. Istilah mereka orang perkasa. Kado wayemo yang akan dan nanti yang menjelaskan semua. Nah itu dibutuhkan memang ketulusan. Niat kita yang penting bahwa kita ini jangan macam-macam, tapi niati kita ingin berjuang, berdakwah, mensosialisasikan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada anggota kita. Nah tentu anggota itu ya resmitas, terutama rambut jamaah.
itu tugasnya NU. Jadi NU itu memang yang dirawat itu pertama ngajar supaya cinta Rasul dan kepada Ahlul Bait. Yang kedua, bahasa Nasari pesan NU itu usahakan semua anggotanya menghormati orang-orang yang punya ilmu dan punya amal yang baik. Jadi ulama-ulama yang soleh. Karena ulama itu kan ada dua. Ada ulama, memang ulama, al-ulama wal amilun. Jadi punya ilmu tapi yang diamalkan walaupun belum maksimal. Orang-orang yang perlu kita taati, kita patuhi, kita hormati, itu kalau ada ulama, tapi ya berlakunya memang ulama. Dan sekarang ulama itu ada ulama yang tumbuh dari ilmunya sendiri, ada ulama bentukan. Ulama bentukan itu mohon maaf, saya juga termasuk pengurus, tapi kadang-kadang saya juga misalnya majelis ulama. Majelis ulama Surabaya tadi mulai dengan raker yang pertama, tapi saya katakan karena saya lihat agendanya ya tidak punya program, tapi hanya membackup programnya pemerintah. Menurut istilah kegiatan sosialisasi tentang BPJS, kegiatan ya semuanya programnya pemerintah. Jadi majelis ulama itu ulama yang akan dibentuk untuk menjadi buktinya para pejabat. Makanya kalau masuk di majelis ulama itu harus hati-hati. Kadang-kadang ya beda dengan NU. Ulama NU itu terutama yang kampung-kampung ya, jadi nggak dapat apa-apa. Jadi mereka begini yang untuk bensin bensin untuk disuguhi. Ini juga urutan berkawasan situasi jadi itu laki-laki kalau kita kepengen hadis memang harus punya niat tulus. Kepengen nggak kayak sampai mati lagi titik ya memperhatikan umat walaupun tidak bisa banyak. Tujuannya itu saja, kita menjadi prakarsa kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kalau bisa kita melibatkan diri. Ya lapangannya jadi panitia. Ada Romero, ya. Kalau bisa pengurus RPC itu terlibat. Maulid Nabi, ada istiqosa, ada tahlil. Kalau bukan pengurus itu tidak akan jalan. Walaupun pengurus banyak ngasih motivasi saja. Ya ini pengalaman di Wonosobo. Dulu saya membentuk Jamiah Wali Songo tahlil, Jamiah Yasin tahlil Wali Songo. Hanya membentuk saja. Ikut beberapa bulan, ya kira-kira sampai 2 tahunan lah. Setelah itu saya jalan jamaahnya banyak, oh ternyata sesuatu dewe. Nah justru kadang-kadang pengurus RPJ itu tugasnya itu sebenarnya di ranting-ranting itu bentuk kegiatan yang bisa melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, soal nanti arang-arang teko itu ya minimal sudah punya kesadaran masyarakat. Pernah melakukan hal yang baik, kemudian dilanjutkan orang, insya Allah menjadi amal soleh kita. Nah, mudah-mudahan nanti ketika menghadapi kehadiran pengurus cabang, ya kalau bisa kita niat, kalau bisa niat macam-macam. Niat sa'no ono tamu gak dihormati. Niat menghormati tamu, mosok tamu pemain di kamar di kasih. Jadi kalau usah aneh-aneh. Yang penting bahwa kita ini berjamaah ingin saling bertemu. Nah, nanti datang itu wis diniati, gak usah kepingin pendekatan macam-macam. Wis ono tamu, aku tak tekon yang menghormati, itu sudah termasuk umat Rasul yang sangat baik. Barangkali itu jadi sekedar kita supaya tetap semangat. Mari kita mau PNU itu niatnya itu saja, bantu umat terutama orang
budaya dan tradisi. Jangan sampai melenceng. Dan alhamdulillah pengaruhnya NU itu luar biasa. Di Wonocolo ini dulu pemilahan organisasi fungsional. Jadi misalnya tahlil, yang tahlil khusus NU Muhammadiyah nggak mau tahlil. Sekarang sudah campur aduk, ya ada Muhammadiyah, ya ada NU, macam-macam. Selawatan dulu itu kalau ada orang selawatan, terutama ibu-ibu Fatayat Muslimat, itu sejarah kita sebelah itu kesepakatan. Tapi sekarang alhamdulillah karena barokahnya YouTube banyak selawatan macam-macam, walaupun Aisyah ya termasuk Buya ini ya selawatan. Itu di Wonocolo terjadi di situ. Nah ini berarti barokahnya perjuangannya NU. Nah, jadi sekarang orang melihat selawatan itu sudah tidak ada. Itu wong NU, wong Muslimat sudah tidak ada. Nah, karena selawatnya sudah campur-campur, baik artis maupun ya wes, pokoknya yang penting selawatan. Dan sudah tidak ada label lagi. Itu adalah hasil dari perjuangan para leluhur kita mensosialisasikan sholawat yang dulu kalau dibaan kemudian sholawatan itu kan khusus orang-orang sekarang campur, terutama kalau isyari sebut campuran. Nah itu juga sekarang isyari, tapi sekarang isyari itu sudah ya viral di mana-mana. Di YouTube itu anak-anak SMP kemudian walaupun saya juga mempercayai mudahan anak SMP itu adalah perjuangan terselubung yang tidak terasa dalam rangka sosialisasi budaya, tapi intinya itu memasyarakatkan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu saja mungkin sekedar pengalaman untuk motivasi. Jadi Kerapus NU itu memang butuh ketulusan dan ada tradisi yang tidak boleh hilang. Di NU itu kalau kumpul-kumpul kan orang jajan, walaupun hanya sekedarnya itu tak boleh hilang. Dia itu hilang ikroman itu. Dulu saya pernah rapat RWC zaman masih orang tua-tua di Bidulberi itu ada orang yang aktif dulu namanya Abah Haji Sulaiman, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Itu sudah sepuh kemana-mana datang, dan satu saat pernah pergantian pengurus baru ketua MBCNU itu orang yang dulunya nggak aktif tapi kemudian aktif. Pas rapat habis dikasih kue-kue, terus setelah itu selesai doa nggak pakai makan, jawab saya nih kok tuh nggak NU bukan ada mana. Itu orang tua dulu. Tapi sekarang bukan itu yang penting. Jadi kita yang penting mengumpulkan umat itu dalam rangka kita niati supaya punya andil untuk melestarikan masyarakat. Nah, bentuknya terserah mau dibaan, mau tahlilan, mau istighosah, yang penting ada kegiatan. Dan kegiatan yang ya salah satunya kumpul. Kalau kumpulnya di malam hari kemudian diberi nama Lailatul Ijtimai. Malam kumpul-kumpul, kalau jagongan waktu malam. Nah, jagongan di NU ya minimal ono bacaan-bacaan. Jangan ngobrol, tapi dimulai dengan ada bacaan. Ada tentu mungkin tahlil, yasin atau mungkin sholawat. Itu menjadi ciri khas. Jadi diusahakan minimal kalau tidak pakai bacaan-bacaan, minimal bubarnya itu pakai sholawat. Itu ciri khasnya dulu. Dan sekarang juga di mana-mana. Karena Rasulullah bilang kalau ada orang kumpul-kumpul, apalagi ada makan-makan, kemudian tidak baca selawat,
berarti seperti orang habis makan bangkai. Maka tradisi salawat itu tradisi kita, dan sekarang di umumnya di Indonesia sudah menjadi budaya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun nggak lutut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wawasan keaswajaran ini tentunya di Nahdlatul Ulama butuh garis besarnya kesabaran, khidmat, dan meluangkan waktu. Lah itu yang garis bawahi yang karena itu memang kumpulannya harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah mengucapkan matur mengucapkan Romo Haji Mustafa Munir yang telah memberikan wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semua yang berjalan di kita masih Nahdlatul Ulama, khususnya di bendera Romo Syekh Haji Pasir As'ad. Amin Allahumma amin. Dan sebelum ditutup doa, ini ada informasi terkait pertemuan tadi di PWNU bersama Ketua Lembaga Takmir Masjid Mushola se-Surabaya. Nah, kalau wau niki ada himbauan dan juga sampun kula share grup niku wau dari Bapak Ustadz Imam Syafi'i sebagai Ketua LTMNU Kota Surabaya. Nah, niki kalau pirsa sejahtera para yai iki garis besar banyak menjadi Ketua Takmir. Ini paling tidak ini panjangan bergabung di linknya dan juga grup LTMNU Kota Surabaya. Yang insya Allah nanti di tanggal 2 beliaunya akan memaparkan program dan juga yang kemarin telah diluncurkan pertama di Masjid Kemayoran mengumpulkan mushaf yang rusak-rusak itu. Nah, itu juga bagian dari program beliau. Jadi niki himbauan dan juga monggo di linknya sampun kula kirim wow sebelum foto-foto yang beredar itu dari Ketua LTMNU Kota Surabaya. Harapannya semua takmir baik masjid atau mushola di Kecamatan Mojoro ini terdaftar. Nah, nanti dari kata terdaftar niku juga niku beliaunya Ustadz Imam Syafi'i ini akan juga menguruskan surat tanah wakaf. Yang kedua, labelisasi identitas masjid dan mushola dan piagam sertifikat masjid dan mushola NU. Dan yang keempat, rekening masjid dan mushola se-Kota Surabaya serta SK pengurus takmir masjid NU se-Kota Surabaya. Dan harapannya di Wonocolo ini, nah ini melalui ini monggo panjenengan yang sakmenika dados takmir khususnya di masjid atau mushola di area panjenengan monggo didaftarkan. Karena insya Allah nanti tanggal 2 itu program yang kedua akan diluncurkan oleh beliau Ustadz Imam Syafi'i di Turba di Masjid Maya. Itu mau sajang kaula ngoten. Jadi kalau dititipi pesan ngoten dari beliau. Nanti informasi yang dari lembaga takmir masjid atau mushola se-Kota Surabaya. Itu untuk informasi. Dan yang terakhir sebelum doa niki untuk besok di Turba, saya mohon semua
lembaga Banom itu hadir sesuai kita ketua LWC kita, paling tidak separuh lebih seperempat yang hadir, karena beliaunya pesan catering 125 itu vineter ya Pak, di luar berarti tiga-tiga. Oke, jadi selain itu juga seragam kebesaran wajib dipakai lagi, berarti dari Banom Ansor, Fatayat, IPPNU, JINO, dan juga nanti Lasisno, Lawara, dan lain-lain semua. Ini saya harap kehadirannya, karena ini juga PCNU yang hadir di kampung kita, khususnya Wonocolo ini, atas seluruh harapan kita bersama. Dan ini ada tambahan dari ketua kita, monggo. Jadi sekedar tambahan bahwa nantinya kalau bisa kita ini harus menyiapkan pertanyaan kepada PCNU, baik WC, Banom atau lembaga, dan mungkin ada hal-hal yang belum paham atau ingin ditanyakan, itu supaya ditanyakan pada saat khutbah. Jadi karena apa? Jadi saat khutbah besok itu seluruh lembaga, seluruh Banom itu juga dibawa. Jadi makanya kalau saya ini kan juga termasuk ketua lembaga perekonomian, sehingga saya itu mesti ikut. Dan ini tadi sebetulnya malam ini juga ada khutbah di Kecamatan LWC Sinowo, karena kami juga mengadakan laylatul istimewa sendiri di sini, maka saya izin tidak bisa ikut. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Suparman tadi, bahwa nantinya juga gitu, kalau misalnya saya masalah ketakbiran, masalah musola atau masjid yang belum ada sertifikatnya, itu ditanyakan di situ bisa, ditanyakan bisa. Dan mereka juga sangat paham. Misalnya ada orang yang awal, saya kok gak keluar sertifikat saya. Dari mana? Dari sini. Loh, sampai kan banyak baru kemarin menyerahkan berkasnya, atau sekarang sudah tanya belum. Akhirnya itu malu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi apapun permasalahan yang kita punyai itu mohon nanti di bawah ditanyakan kepada pada saat PCNU turun. Dan mungkin ini jangan khawatir, mohon nantinya itu semuanya datang. Terus terang saya tidak akan membebani panjenengan sedaya. Jadi nasi kotak catering sudah saya lunasi. Jadi saya tidak akan membebani panjenengan sedaya. Jadi untuk itu kami mohon kepada seluruh pengurus LWC, ranting, Banom lembaga mohon hadir. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Sekali lagi diusahakan untuk membawa pertanyaan pada saat ikut khutbah di PCNU di Masjid Mu'ayyad tanggal 2 hari Ahad besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi warga pertanyaan. Oke. Saking dari Pak Pastori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menanyakan dan mengusulkan. Jadi Bapak Ketua Pak Imam Basori mengatakan bahwa besok tanggal 2 semua harus hadir pengurus dari NU, Muslimat, Fatayat, Banom, dan lembaga. Nah, yang sekarang saya tanyakan di MWC Wonocolo ini, yang saya tahu, nanti yang belum tahu bisa dijawab dengan yang saya tahu ya sudah ada, itu kan Muslimat, Ansor, Fatayat, kalau tidak salah sudah ada pengurusnya. Terus yang lembaga itu ada Lasisnu, Ishari,
terus lembaga dakwah. apa? Lembaga dakwah. Lembaga dakwah. Nah, yang saya tanyakan kalau besok ditanya oleh MBD, oleh PD yang datang dari Wonocolo ini, misalkan ditunjuk ini muslimatnya mana, ini mungkin muslimat akan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan Ibnu mana, IPPNU mana, dua. Terus yang ketiga, lembaga-lembaga yang ada di NU itu kan tidak hanya Lasisnu, tidak hanya LDNU, bahkan tadi akan ada informasi dari LTM, Lembaga Takmir Masjid. Nah ini di MBD ini ada LTM-nya atau enggak? Sebab begini, nanti kalau pada saat pertemuan itu dari PD itu kan akan mengakomodasi dari usulan-usulan MBD ini dan akan mendaftarkan dari MBD ke PD misalkan masjid-masjid. Nah ini masjid-masjid yang akan didaftarkan ini apakah sudah diurus oleh LTM MBD? Dan begitu. Kalau MBD belum ada lembaganya, otomatis dari cabang kan tidak bisa mau meloncati atau langsung kepada masjid yang ada. Nah ini termasuk kalau panjenengan tadi mengatakan pokoknya nanti pada saat PD datang dengan semua bertanya, dengan semua mengusulkan. Nah ini pada saat ini saya mohon kepada panjenengan untuk mengusulkan atau untuk mempertanyakan bagaimana kalau membentuk lembaga di MBD ini, karena di MBD ini ada lembaga-lembaga yang belum ada atau tidak ditanyakan tapi kita sudah siap tapi kan kenyataannya kan belum. Nah itu mawon yang saya sampaikan, karena gini, ini terus terang kemarin ini khususnya lembaga takmir masjid itu tadi kemarin ada rapat di Masjid Sifaul Qulub. Nah di Masjid Sifaul Qulub itu banyak persoalan yang muncul di rapat itu, misalkan bagaimana fungsi antara wakil nadir ya dengan takmir. Nah ini kewenangannya lebih tinggi yang mana? Terus apa yang diurusi oleh nadir masjid itu wakaf masjid, dan apa yang harus diurusi takmir masjid? Nah ini kan di organisasi takmir masjid khususnya di wilayah itu kan sudah ada semacam ADART. Nah itu yang kemarin ditanyakan di Sifaul Qulub rapat, ya kebetulan ada dari KUA Pak Agus bisa menjelaskan, dan penjelasan itu nanti kan bisa dipertajam lagi lewat BCNU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk LDNU itu pokoknya semua lembaga yang ada di MPD NU, MPD Wonocolo ini sudah dibentuk. Tetapi memang dari beliau-beliau yang sudah ditunjuk itu padahal pada malam ini kami mohon untuk kehadirannya, tetapi ya belum bisa hadir mereka. Tapi insya Allah ini sudah ada semua, sudah kita bentuk untuk lembaga-lembaganya. Dan untuk Banom itu memang untuk Ansor itu memang ada kendala, karena Ansor di cabang itu juga masih ada kendala. Jadi SK-nya nggak diakui atau gimana, pokoknya seperti itu. Karena Ansor cabang Surabaya itu konferensinya di Jakarta. Jadi SK langsung Jakarta. Jadi makanya kita Surabaya belum mengakui belum merestui seperti itu. Jadi makanya Ansor di PAJ itu belum bisa bergerak karena ada masalah. Insya Allah untuk yang lain sebetulnya yang kita harapkan ini Ibnu dari PPNU, di mana barusan juga cabang barusan ada konferensi. Tapi di sini ini agak kesulitan. Jadi anaknya Bung NU Dewi itu angel di konferensi diajak untuk ngurusi menjadi Ibnu dari PPNU seperti itu. Jadi belum ada. Jadi sebetulnya kita sudah pendekatan
ke ibu-ibu muslimah untuk putra putrinya menjadi ibnu dari PPNU. Tapi ya sampai sekarang belum. Jadi padahal saya dulu itu apa ibnu itu basic training itu apa di sana Kenjeran. Padahal dulu itu tahun berapa ya? 80 90. Wis pokoknya jalan itu kuat kan jadi padahal saya itu apa pada saat basic training itu pokoknya apa saya pagi kan harus kerja loper susu. Mari loper susu lalu berangkat di Kenjeran. Minta apa nih harus pulang karena pagi harus loper susu. Seperti itu. Jadi ya padahal jalannya sih pauan terus jalan seperti itu. Saya kira sepadakan. Tapi sekarang anak-anak sekarang ini tidak tahu, lebih seneng nongkrong di warkop sambil itu jadi seperti itu. Jadi tapi kami sudah berusaha pada pendekatan ke ibu muslimah untuk mohon apa putra putrinya untuk disuruh ikut di ibnu IPPNU. Mungkin itu sekedar garis bawah. Mungkin wonten malih sebelum ditutup doa ini, mungkin dari ibu-ibu ada yang khusus. Nggih, ibu. Oh enggak ya? Oh, wonten. Pojok sampun kaji sali biasa itu upin-ipin iki setia. Wonten. Oh nggih, sampun standar nggih. Ya alhamdulillah. Nggih, niku linknya sampun kula kirim secara otomatis panjenengan nanti udah masuk di grupnya LTMNU Kota Surabaya. Itu kalau coba nyambet, jadi setelah musola kalau ketik itu langsung otomatis masuk di grupnya LTMNU Kota Surabaya. Kota di grupnya itu ada 260-an yang masuk di grupnya Ustaz Imam Syafi'i itu sebagai ketuanya, teman-teman. Otomatis kalau coba maghrib kalau masukkan sendiri jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan Romo Yai Ma'ruf Asrori bisa nanti dipertanyakan mengenai hal-hal yang seperti di Masjid Ismail Qulub, fenomenanya pripun ngoten nggih. Nah itu nanti bisa dipertanyakan panjenengan. Oke, sampun sedanten nggih, dan kita mungkin ada tambahan lagi bahwa untuk Lailatul Istimewa bulan depan atau apa 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu di ranting Siwalan biaya Rofi untuk Lailatul Istimewa 2 bulan ke depan di ranting Siwalan. Jadi mohon kehadirannya semua. Jadi nanti mungkin setelah itu mungkin langsung aja geser. Jadi kalau di Wonosari sudah ya langsung mungkin Margojo, setelah Margojo baru Idul Berisi. Jadi nanti mungkin 3 bulan sekali. Ya 3 bulan sekalinya ya 2 bulan atau 3 bulan ya. Kenapa? 3 bulan lawan karena Lailatul Istimewa di ranting masing-masing kan setiap bulan. Jadi MWJ-nya itu 3 bulan sekali supaya nggak berlebihan. Mungkin itu, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lailatul Istimewa MWJ Wonocolo dalam menika sampun paripurna. Mugi-mugi niki dadosa amaliyah kula panjenengan rawuh khidmah di Nahdlatul Ulama, mungkin di sedayanipun angsal barokahipun muassis Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi khidmah ikhlas kula panjenengan Allah rami dadosaken ridane. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir doa fil majelis penutup yang akan dipimpin Romo Yai Ma'ruf Asrori kepada beliau Kodal Kaulah Sumangga Akan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya aliman aqwal wa ya mutalli as-sarair wa ya man ala kulli syai'in
qadir iqdi hajatina wa hawaijal muslimin wa yassir umurana wa umural muslimin wa haqqiq amalana wa haqqiq amalana wa haqqiq amalana wa hawil ahwalana ila hasanil hal wa qutna minan najihin Allahumma inna tami'un bi'ataka radibun bi'ridaka mustaslimun liqadaika yassir lana ma yujibana ila minan najah minal a'mal as-salihah wa wafiqna lima yurdika Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman nusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka Allahumma ij'alna ijtima'ana hadha wa ghayruhu birrahmah waftirana min ba'dihi bil maghfirah wal ismah warfa'na bifadlika warfa'na bifadlikal bala wa ni'mah Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinabah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.